ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah pada subuh yang diberkahi ini kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah juga penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Harapannya mudah-mudahan dengan langkah kaki kita yang kita langkahkan ke masjid ini, usaha kita dalam melangkah ke masjid ini, semuanya menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi wasilah perantara diberikannya apa yang kita inginkan, dikabulkannya apa yang kita harapkan, dan juga mudah-mudahan keluarga kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak keturunan kita menjadi muqiminas shalah, orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini nikmat yang sangat banyak dari Allah sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Nikmat hadir di majelis ilmu, nikmat salat berjamaah, nikmat salat qobliyah subuh. Yang qobliyah subuh itu pahalanya sangat luar biasa. Ya, pahalanya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu qobliyah subuhnya. Bagaimana dengan salat subuhnya? Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan majelis ilmu seperti ini. Itu masya Allah pahala yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, yang tentu kita semuanya harus syukuri ini nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan mengucapkan alhamdulillah, minimal dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan pesan yang pernah disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau merupakan salah seorang ulama dari Mesir, dari As-Sakandari Iskandaria, atau yang biasa disebut dengan Alexandria. Beliau salah seorang ulama yang pakar di bidang segala macam bidang, mulai dari fikih, usul fikih, kemudian juga tasawuf. Beliau punya satu kitab magnum opus beliau, mahakarya beliau yang bernama dengan Al-Hikam. Isinya adalah untayan-untayan hikmah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah setelah sekian lama dalam perjalanan hidupnya menggeluti ilmu syariat dan juga ilmu tasawuf. Sebelum saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ini, kita sebagaimana kita tahu bersama bahwasanya bekerja itu adalah salah satu kewajiban yang disyariatkan oleh agama kita, disyariatkan oleh Allah. Sebagaimana Allah katakan, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum, dan katakanlah hai Muhammad, i'malu, bekerjalah kalian. I'malu, kita disyariatkan oleh Allah untuk bekerja. Mata diminta oleh Allah untuk melihat, telinga diminta oleh Allah untuk mendengar, akal diminta oleh Allah untuk berpikir, tangan diminta oleh Allah untuk berbuat, kaki diminta oleh Allah untuk melangkah. Itu perintah agama. Tapi ada satu yang sering kali kita luput, yaitu adalah hati. Itu diminta oleh Allah untuk berserah. Hati diminta oleh Allah untuk bertawakal. Jangan sampai kita ini hanya faham terhadap kewajiban lahiriah saja. Oh, saya wajib bekerja, saya diminta oleh Allah untuk bekerja, saya diminta oleh Allah untuk ke kantor, itu adalah bagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan di dalam surah Al-Jumu'ah itu bahwasanya bekerja itu kan wabtaghu min fadlillah, dan carilah oleh kalian dari fadlillah, anugerah dan karunia Allah. Jadi bekerja itu adalah dalam rangka kita mencari karunia Allah. Maka tentu itu adalah sebuah ibadah. Tapi seperti saya sampaikan tadi bahwasanya yang sering kali kita luput adalah hati juga diminta oleh Allah untuk berserah, hati diminta oleh Allah untuk bertawakal.
Itu yang diminta oleh Allah. Makanya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari berpesan di dalam kitab Al-Hikamnya, arif nafsaka minat tadbiri, yang artinya arif nafsaka, istirahatkanlah dirimu, minat tadbiri, dari mengatur segala hal. Tadbir itu mengatur segala hal. Kenapa disampaikan oleh Imam Ibn Athaillah seperti itu? Karena memang manusia itu tidak bisa mengatur segala hal. Kita bisa bekerja karena memang itu adalah sesuatu yang bisa kita kerjakan. Makanya Allah meminta kepada kita untuk bekerja. Seorang murid diminta untuk belajar agar dia cerdas, agar dia sukses. Seorang guru diminta oleh Allah untuk mengajar. Kemudian seorang ayah diminta oleh Allah untuk bekerja. Seorang ibu diminta oleh Allah untuk mendidik anaknya di rumah. Karena memang itu adalah kapasitasnya. Tapi enggak semua hal itu bisa dikerjakan oleh manusia. Seperti apa? Seperti misalnya memastikan hasil akhir. Enggak semua orang yang masuk di sekolah penerbangan kelak akan menjadi pilot, kan begitu. Enggak semua orang yang masuk di sekolah kedokteran akan menjadi dokter. Enggak semua yang masuk di sekolah bisnis akan menjadi pengusaha. Artinya hasil akhir itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang seringkali membuat kita gelisah, yang seringkali membuat kita khawatir, kita tidak tenang, adalah kita membayangkan bahwasanya kalau kita sudah melakukan ini, maka nanti kita akan mendapatkan ini, maka pasti kita akan mendapatkan ini. Kalau misalnya saya berangkat pagi hari ini, pasti saya nanti dapat sekian dolar, pasti dapat, ya kan? Kemudian setelah dapat, nggak tahu ternyata ada urusan yang lain. Ternyata dari sekian dolar berkurang sekian dolar. Kenapa? Karena manusia tidak bisa memastikan hasil akhir. Misalnya saya bekerja dari pagi, membayangkan bahwasanya saya ini akan dapat uang 200.000 dalam satu hari. Kemudian ketika pulang, setelah nge-Gojek, setelah nge-Grab, ternyata ban bocor. Kemudian setelah itu spion ketabrak sama spion mobil, ya kan, akhirnya pecah. Akhirnya 200.000 ada di bayangan saya, bisa saya bawa pulang ke rumah, ternyata bisa tinggal 100.000. Nah, ini namanya hasil akhir yang tidak bisa ditentukan oleh manusia, karena itu semuanya adalah hanya bisa ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Ibn Athaillah, arih nafsaka minat tadbir, istirahatkanlah dirimu dari mengatur urusan yang sudah diatur oleh Allah. Nah, secara tidak langsung Imam Ibn Athaillah ini ingin mengajarkan kepada kita satu hal, bahwasanya manusia itu memiliki dua kewajiban. Yang pertama itu adalah kewajiban yang dilakukan oleh panca indrawi. Kewajibannya apa? Yaitu adalah bekerja, ya, amal, bekerja. Jadi kewajiban yang berkaitan dengan pekerjaan itu adalah kewajiban yang juhdun adhiyun. Ya, kalau misalnya kita bekerja, itu adalah kewajiban yang pertama. Tapi yang kedua itu adalah berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Arif nafsaka, maka katanya istirahatkanlah dirimu dari mengatur urusan yang di luar kuasamu. Misalnya kita sudah baik, kita sudah beribadah dengan baik, kita sudah bekerja dengan baik di kantor, tapi tetap aja akan ada omongan orang misalnya yang ingin melemahkan semangat kita dalam beribadah, yang ingin melemahkan semangat kita dalam bekerja, dan itu di luar kuasa kita. Seperti Nabi Muhammad dalam berdakwah itu pun juga nggak pernah luput daripada omongan, cacian, hinaan dari orang-orang kafir. Dan itu di luar kuasanya dia. Dan itu kita harus fokus terhadap apa yang menjadi kewajiban kita. Jangan malah fokus di hal-hal yang di luar kendali kita. Ya, karena sampai kapanpun kan omongan orang itu akan tetap ada. Ya. Makanya saat saya sampaikan di waktu pengajian minggu kemarin itu, dengan ada salah satu syair itu mengatakan, "Law sahabal wallahi law sahabal insanu Jibril lam yaslukil mar'u min qala wa min qila." Demi Allah, tidaklah seandainya seorang manusia itu berteman sama malaikat Jibril,
maka dia itu lam yaslumil mar'u min qala wa tetap aja dia nggak akan selamat dari omongan orang lain. Ya buktinya adalah malaikat Jibril dikatain setan semua orang kafir. Ya kemudian Nabi Muhammad dikatain penyihir, dikatain dukun. Allah bahkan difitnah memiliki seorang anak. Itu malaikat, itu nabi, itu Allah. Maka kalau kita diomongin sama orang itu sesuatu yang biasa. Jadi jangan sampai mengalihkan fokus kita terhadap apa yang menjadi kewajiban kita. Itu adalah beribadah, bekerja, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi tadi, alih nafsaka minat tadbir. Istirahatkanlah dirimu dari mengatur urusan yang di luar kendali kamu, yaitu adalah memastikan hasil akhir. Karena yang membuat kita gelisah dan membuat kita tidak tenang adalah mengatur urusan yang sebetulnya sudah diatur oleh Allah. Maka kata Imam Nawawi selanjutnya, fama qama bihi ghairuka la takum bihi li nafsika. Apa-apa yang sudah diatur oleh Allah, janganlah kamu itu ikut campur dalam mengaturnya. Karena kita didesain oleh Allah memiliki keterbatasan. Kita tidak bisa melakukan semua hal. Ya, kita tidak bisa mengerjakan atau mendapatkan semua yang kita inginkan. Kita didesain memiliki keterbatasan. Makanya kita diminta untuk mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Begitu, tiada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini harus belajar mengatur diri kita untuk tidak mengatur-ngatur Allah. Kita harus menjadi hamba yang benar-benar hamba sejati kepada Allah. Ya. Kita ini harus mencoba diri kita untuk tidak memikirkan secara berlebihan apa yang sudah diatur oleh Allah. Kalau amal itu, makanya Syekh Mutawalli Asy'arawi itu memiliki penjelasan yang lebih sederhana. Kata beliau adalah al-jawarihu ta'mal. Ya, kewajiban manusia itu adalah al-jawarihu ta'mal. Ini panca indera yang kita miliki, ta'mal, bekerja. Tapi di satu sisi wal qalbu tatawakal. Hati itu harus berserah, hati itu harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang membuat kita tenang. Jangan sampai kita juga ini di satu sisi karena terlalu sufi, karena terlalu tasawuf, akhirnya kita nggak mau bekerja. Pagi-pagi dibangunin sama istrinya, apa, berangkat kerja. Lu ngapain? Rizki sudah diatur oleh Allah. Itu namanya kriminalisasi agama. Ya, bukan kriminalisasi agama itu bukan cuma sekedar menangkap ulama, tapi juga dengan perkataan-perkataan seperti itu yang akhirnya membuat umat Islam itu menjadi lemah secara ekonomi, secara politik, karena kita merasa bahwasanya semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya betul, Allah mengatakan yudabbirul amra minas sama'i ilal ardh. Allah mengatur segala urusan yang ada di muka bumi ini, minas sama', dari langit ilal ardh, bahkan sampai bumi. Tapi juga kita ini memiliki kewajiban, karena Allah juga mengatakan di ayat yang lain, qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wabtaghu min fadlillah. Jadi pekerjaan itu adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, saya punya unta. Unta saya teknisnya bagaimana? Apakah saya ikat kemudian saya bertawakal kepada Allah, atau saya lepaskan saja kemudian bertawakal kepada Allah?" Kemudian dijawab oleh Rasulullah, "Aqilha wa tawakkal." Ikatlah unta tersebut, kemudian bertawakallah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsepnya harus berusaha dulu, harus bekerja dulu, dan harus ikhtiar dulu dengan semaksimal mungkin. Baru kemudian tatawakal. Kita ini harus berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua pekerjaan. Kalau amaliyah lahiriah, ya, yang nampak panca indera itu harus bekerja, tamat. Tapi kalau hati itu harus berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau nggak begitu, kalau kita mau memastikan hasil akhir, kata Syekh Ramadan Al-Buti itu, bahkan sebelum orang itu berangkat bekerja, seakan-akan dia sudah memastikan apa yang akan
dia sudah menghitung-hitung, sudah mengkalkulasi sedemikian rupa. Dan kemudian setelah sudah dikalkulasi sedemikian rupa, nyampe rumah malam hari, itu dia tidak mendapatkan apa yang sudah dia hitung. Kalau dia tidak memiliki al-qalbu tatawakkal, kalau dia tidak arif nafsaka minat tadbir, maka yang akan datang di dalam hatinya adalah kekecewaan. Yang akan datang di dalam hatinya adalah kegelisahan. Yang akan datang di dalam hatinya adalah kekhawatiran. Kenapa? Karena cuma panca inderanya yang bekerja, tapi hatinya tidak berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting bagi kita yang setiap hari bekerja, setiap hari berangkat ke kantor, setiap hari berangkat ke pasar, setiap hari berangkat ke toko, setiap hari ini kerjaannya mencari uang. Maka kita harus yakini bahwasanya bekerja itu adalah anjuran dari Allah, perintah dari Allah, kewajiban dari Allah, ibadah yang diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan lupa, nggak berhenti sampai di situ. Kita juga harus ingat bahwasanya hati memiliki kewajiban untuk menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itu, insya Allah segala hal yang terjadi di dalam hidup kita, kita akan mendapatkan ketenangan. Ya. Karena apa sih yang kita cari selain ketenangan? Orang kan pengen bekerja, itu hasil akhirnya supaya dia itu mendapatkan ketenangan. Orang itu berangkat ke kantor supaya mendapatkan ketenangan. Orang itu mau menikah, ya, supaya mendapatkan ketenangan. Yang kita cari itu adalah ketenangan. Tapi kalau ketenangan itu hilang, bekerja, kemudian setelah bekerja hatinya pun masih terpaut dengan pekerjaannya, maka tentu ketenangan itu hilang. Jadi Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya balik kepada apa yang diperintahkan oleh Allah agar hati kita ini mendapatkan ketenangan. Di antara ketenangan itu adalah apa yang kita kerjakan pada hari ini. Setelah kita weekdays bekerja segala macam, kemudian kita di weekend kembali datang ke masjid, beribadah kepada Allah, mendengarkan nasihat. Yang mungkin nasihat itu sudah berulang-ulang disampaikan oleh para guru-guru, oleh para ulama sebelum-sebelumnya, tapi tetap tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabri, saling mengingatkan dalam kebaikan, saling mengingatkan dalam kesabaran, karena memang manusia itu perlu untuk selalu mendapatkan peringatan. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi pekerjaan kita. Mudah-mudahan juga Allah senantiasa membimbing hati kita untuk menjadi hamba yang betul-betul hamba sejati kepada Allah, yang bisa mengatur diri kita untuk tidak mengatur segala urusan yang menjadi aturan atau hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa menjadi hamba yang bisa membedakan mana kewajiban kita dan mana yang menjadi urusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kebahagiaan, kebaikan, keberkahan, dan juga ketenangan. Dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kepada kita apa yang kita harapkan dan apa yang kita inginkan, sehingga kelak kita bersama keluarga-keluarga kita juga semuanya bisa masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang yang ihsan, Ustaz ihsan selalu ihsan. Orang yang ihsan senantiasa berbuat kebaikan, itu Allah janjikan dua hal. Yang pertama adalah al-husna. Al-husna itu syurga, wa ziyadah, dan tambahan daripada syurga. Ulama kemudian menjelaskan apa sesuatu yang lebih indah daripada syurga. Dia mengatakan surga itu gak indah kalau gak berkumpul bersama dengan keluarga di surga. Surga itu gak indah kalau misalnya tidak berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus surga itu gak indah, ya, menurut mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya nanti kita ini bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ziyadahnya itu, tambahannya itu, ya kan, itu ada banyak sesuatu yang lebih indah daripada cuma sekedar surga. Bahkan ulama ketika ditanyakan kenapa kamu ingin masuk surga, sesimpel karena ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalamnya. Ya. Kalau misalnya Rasulullah nggak ada di surga, berarti surga nggak indah. Nah, itu bertemu dengan Rasulullah di surga itu adalah ziyadah, ya kan, yang dicari.
ya kan, seperti misalnya Rabi'atul Adawiyah itu nggak pentingin surganya, karena itu cuma sekedar husna. Yang dicarinya adalah ziyadahnya, tambahannya, yaitu apa? Cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya dapat cintanya Allah, ridhonya Allah, berarti saya dapat husna, dapat surganya. Itu yang mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di dalam perkumpulan yang baik ini, dan kelak juga Allah kumpulkan kita di dalam syurganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada pertanyaan? Oh ya boleh. Saya jawab. Itu betul. Bagaimana hukumnya? Apakah boleh kita masih melaksanakan sholat tahiyatul masjid atau qobliyah subuh setelah sholat fardu? Maksudnya kembali kita kalau kesiangan ke masjid atau udah jamaah, apakah kita masih boleh bisa mengerjakan sholat tahiyatul masjid atau qobliyah subuh tidak boleh? Ini sebetulnya kita harus tahu mana yang sunnah, kemudian mana yang wajib itu. Nah, ada ulama juga yang mengatakan bahwasanya wajib untuk mendahulukan sholat wajib ketika sudah dimulai. Nah, jadi sesimpel kalau misalnya kita menganjurkan kalau misalnya masih awal-awal, masih rakaat pertama, itu maka sudah selesaikan saja sholat sunnahnya. Kalau sudah pengen selesai, maka bisa dipercepat. Itu solusinya. Kalau orang itu sudah sudah dalam posisi sholat, Allahu Akbar, kemudian masih rakaat pertama, ya, kemudian tiba-tiba sudah qomat, Allahu Akbar, syaikhul kan kalau di masjid ini kan gak mentingin satu jamaah, tapi mentingin jamaah lain. Kalau misalnya kita cuma mentingin satu jamaah, nanti khawatirnya jamaah lain yang sudah punya urusan, gimana ini saya nanti 5 menit lagi pengen hadir ke tempat ini, saya harus jaga toko segala macam, akhirnya jadi chaos, jadi masalah lagi. Maka tentu solusinya pertama adalah bahwasanya dia membatalkan sholatnya karena cuma sekedar sholat sunnah. Ya, kalau masih di awal-awal rakaat itu. Tapi kalau misalnya sudah di rakaat kedua bisa dipercepat sholatnya. Itu hukumnya adalah kita mendahulukan yang wajib. Ya, hukumnya adalah mendahulukan yang wajib karena memang sholat berjamaah itu kan untuk persatuan umat kan gambaran. Kalau misalnya lagi sholat berjamaah kemudian ada yang sholat sendiri, sholat sunnah, tentu itu tidak menggambarkan persatuan. Padahal tujuan berjamaah adalah untuk menggambarkan persatuan. Jadi hilang daripada tujuannya, maka batalkan sholatnya atau mempercepat sholatnya. Itu. Kalau kata ulama itu, kalau orang ada yang luput dari tahiyatul masjid itu katanya bisa diganti dan dapat pahalanya. Cara menggantinya membaca tasbih 4 kali, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, dibaca 4 kali. Katanya kalau misalkan kita keburu untuk kamu mungkin kalau tahiyatul masjid, ya kita baca tasbih saja. Insyaallah kita dapat pahalanya. Sebagaimana pahala orang yang kalau misalkan mendengar ayat-ayat sajdah tidak bisa sujud. Sekarang kita lagi di jalan dapat dengan ayat sajdah yang menyerintahkan kita sujud, kan harusnya sujud tilawah. Gak bisa sujud, makanya kita baca tasbih saja 4 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Adapun apakah salat qabliyah itu bisa diqadha? Sebagian ulama mengatakan bisa. Sebagaimana salat sunnah yang muakkadah yang lain seperti tahajud. Orang yang udah ada waktu tahajud misalkan, atau sudah ada waktu duha, kemudian satu hari dia luput dari duhanya, luput dari tahajudnya, kata ulama boleh diganti di waktu yang lain sebagai qadha, bisa. Nah, itu jadi kalau misalkan lebih ditanya apakah boleh, tapi untuk qadha ini tentu tidak setelah subuh, karena setelah subuh itu adalah waktu haram salat. Sebagai itu masyhur juga, makanya nggak ada ba'diyah subuh, nggak ada ba'diyah asar, karena haram salat di waktu itu. Itu mungkin. Ya, kalau ditanya hukum antara 5 hukum itu, ya nggak sampai haram, tapi hukumnya hanya makruh. Itu makruh orang kalau misalnya sudah dilaksanakan sholat, dia malah sholat sendirian untuk tahiyatul masjid, tidak sampai kepada haram. Itu saja. Karena saking orang kan pengen mendapatkan, apalagi qobliyah subuh, ya apalagi qobliyah subuh, pasti orang yang mendapatkan keutamaannya. Ustaz, ini cerita tentang Imam Malik sama Imam Syafi'i kan. Oh iya. Yang Imam Maliknya, Imam Syafi'i lebih nyari rezeki keluar dulu dengan ikhtiar, tapi Imam Malik dulunya yang
ya gue tawakal aja. Terus Imam Syafi'i keluar nyari kerjaan, terus beli anggur dibawain lah sama Imam Syafi'i ke Imam Malik tuh. Terus Imam Malik ya gue berdoa sama Allah, terus akhirnya kamu datang bawa anggur aku gitu loh. Nah itu gimana tuh antara ikhtiar sama nggak ikhtiar gitu loh? Oh iya. Ini kayaknya beda level nih kayaknya. Beda level betul. Ya, sebetulnya Imam Nawawi kalau tadi itu hikmah dari pasal keempat. Sebelumnya itu Imam Nawawi juga mengatakan sebelumnya bahwasanya manusia itu punya dua makom. Ya, terbagi menjadi dua makom. Yang pertama adalah makom tajrib, yang kedua adalah makom asbab. Makom tajrib itu adalah dia yang tidak dianjurkan untuk bekerja justru. Seperti misalnya ulama, dia tidak dianjurkan sebetulnya ulama, seorang mufti, ya kan? Seorang mufti yang masyarakat itu pada bergantung sama dia. Semua orang itu bertanya urusan agama, urusan dunia, urusan keluarga, semuanya datang ke dia. Maka dia tidak dianjurkan untuk bekerja ke sawah, bekerja ke toko. Beliau itu adalah makomnya makom tajrib. Atau orang yang memang sudah fokusnya beribadah saja. Ya kan, dari awal itu memang seperti misalnya tadi Maryam beribadah. Nah memang manusia itu terbagi menjadi dua, ada makom tajrib. Makom tajrib itu adalah makom seseorang yang tidak dianjurkan untuk berusaha, untuk bekerja. Kenapa? Karena dia itu makomnya bukan lagi mengejar dunia, tapi dunia yang mengejar dia. Nah, kemudian yang kedua adalah makom asbab. Makom asbab itu adalah makom orang yang bekerja. Kalau dia nggak bekerja, maka duit dia nggak dapat. Ya kan? Kalau dia nggak bekerja, maka dia nggak mendapatkan penghasilan. Kalau dia nggak bekerja, maka keluarganya terbengkalai, terlantar. Nah, jadi kita ini harus tahu kita ini ada di makom yang mana. Apakah kita ada di makom tajrib ataukah kita ada di makom asbab? Apakah kita ini jangan berusaha bekerja maksudnya? Apakah kita ini harus bekerja? Karena kata Imam Nawawi, kalau kita sudah ada di makom tajrib, kemudian kita ini ingin pindah ke makom asbab, ya kan? Maka itu disebut dengan kecerobohan atau termasuk isyan, ya, kedurhakaan. Bukan sampai tahap kedurhakaan lah. Itu adalah semacam kecerobohan. Tapi kalau misalnya orang yang bekerja kemudian tiba-tiba nggak mau bekerja, ya udahlah saya pengen ibadah saja, udahlah saya pengen di gua, ya kan, padahal ada anak, ada istri, ya, kemudian rumah juga kan masih sewa, ya kan? Maka ini disebut dengan kecerobohan. Kalau tadi syahwat khofi, ya kan, hawa nafsu yang khofi samar, ya. Kalau sekarang ini disebut dengan kecerobohan. Jadi memang manusia itu ada di makom, di antara makom itu ada di makom tajrib, ada di makom asbab. Dan ciri-cirinya bagaimana? Ya ciri-cirinya itu bisa dilihat. Kalau orang sudah di makom tajrib ini, ya, maka dia ini mau kemana saja itu pasti makomnya makom tajrib. Misalnya saya mengajar bisa di tempat, kemudian pengen bekerja, ternyata malah banyak orang yang datang ke rumah, ya kan? Kemudian saya pindah ke tempat yang lain, enggak, saya pengen bekerja, ya kan? Saya nggak pengen ketemu sama orang-orang yang sudah saya kenal, karena mereka sudah tahu udah kenal sama saya, ya kan? Mereka akhirnya datang terus ke rumah. Akhirnya saya pindah ke tempat yang lain. Pas pindah ke tempat yang lain baru bekerja pun ternyata ada orang datang konsultasi. Kemudian dari mulut ke mulut dia datang terus. Dan kemudian akhirnya seperti Imam Malik tadi, banyak orang yang datang untuk belajar agama. Udah itu makom tajrib itu. Mau pindah kemana aja, ternyata memang sudah ada di makom tajrib. Itu maka keinginannya untuk bekerja justru itu adalah syahwat khofiyah, adalah keinginan syahwat hawa nafsu yang samar, ya kan? Dan setan itu biasanya membisikkan itu, udah kamu ngapain sih? Ya kan, udah kamu bekerja aja. Akhirnya banyak umat yang terbengkalai. Kemudian kalau di makom asbab itu, ya kan, ya simpel aja cirinya. Kalau dia nggak bekerja, dia nggak dapat duit. Ya kan, dia pindah kemana aja, jangan saya pengen ibadah, ya kan, ternyata nggak ada yang mikirin dia, tidak ada yang mengurus dia, ya kan, maka dia makomnya adalah makom asbab. Itu
Itu. Jadi ya kita harus tahu makom kita ini apakah makom tajrid, apakah makom asbab. Kalau Ustaz Ihsan kan makom tajrid. Gitu. Duduk aja dikasih ya. Duduk aja asbab. Padahal baru pengen nih. Beliau ini Imam Malik, saya masih Imam Syafi'i. Yang Pak Billy seperti ya apa kejadian saat semalam. Kamu enak ya, cuman berdoa pagi-pagi, ya Allah ingin beli apel buat anak-anak. Dia cuman bilang gitu, tato apelnya kayaknya udah datang. Padahal kalau saya harus bekerja dulu kan, potong baru beli apel. Dan dia belum nggak bekerja, cuma berdoa apel udah ada. Baru dibahas malah udah gitu. Ya itulah apa namanya rezeki min haitsu la yahtasib, dari sisi yang tidak disangka-sangka oleh Allah itu seringkali kita dapatkan, itu di luar dari gaji, ya kan, itu termasuk rezeki min haitsu la yahtasib. Kadang-kadang ya kita begitu nggak bekerja tiba-tiba ada yang ngasih, cuman kan tetap namanya patokannya kita harus kerja, ya kan, karena kita masih ada di makom asbab gitu. Kalau makom tajrid itu ya sulit lah, tapi ya banyak orang juga yang berada di makom tajrid, ulama-ulama yang sudah kelas atas, ya kan, ya jangan sampai dia itu sibuk ngurusin bisnis, ya kan. Nanti umat mau nanya kemana kalau misalnya dia itu sibuk dengan urusan bisnis, ya kan. Saya datang untuk mencari ketenangan kepada kiai, tapi kiainya malah sibuk ngurusin pekerjaan. Gitu. Ya udah lagi udah cukup. Apa 7 menit lagi sampai jam 7 satu pertanyaan lagi. Iya. Soal ini tanya untuk Pak, kita kan diwajibkan untuk bekerja kan. Nah, sedangkan penghasilan kita untuk dalam 1 tahun itu tidak bisa menyisakan uang untuk bayar zakat. Zakat kerja ya, zakat mal. Kita kan Harta. itu bagaimana Ustaz hukumnya apa sampai di saat awal itu untuk kita sampai ada kewajiban kita untuk membayar zakat mal. Enggak usah di sana. Imam Malik soalnya. Pasti masih Imam Syafi'i. Kalau nggak salah ada nisabnya ya. Iya, ada awalnya ada nisab. Berapa gram? 50 gram emas. Jadi kalau angkanya udah cukup sampai 50 gram emas, kita wajib. Nah, dan itu disimpan selama setahun. Ini jadi di zakat mal itu memang beda-beda aturan. Kalau punya kita domba ternak itu minimal punya 40 harus wajib keluar 1. Jadi kalau masih ada orang kayaknya diakalin 39 udah apa nggak sampai 40 kan 39 udah mau 40 dijual jadi nggak sampai nisab kan. Tapi biasanya oleh Allah diambil dengan cara lain. Apakah dicuri atau dicuri orang gitu. Tapi kalau mal itu biasanya ngacunya ke emas. Emas itu kalau tidak salah itu nisabnya itu 94,6 gram. Dan itu pun emasnya emas murni, bukan emas apa. Itu dan yang dihitung itu bukan penghasilan yang kita gunakan. Artinya yang kita saving. Jadi sekali lagi agama itu tidak memaksa kita untuk seperti itu. Jadi agama ini bukan memaksa kita. Satu catatan saja bapak-bapak sekalian yang ingin saya sampaikan. Di Indonesia itu uang zakat itu besar, triliunan tiap tahun. Cuman kenapa umat Islam masih banyak yang miskin? Kenapa umat Islam masih banyak yang miskin? Kenapa? Karena tadi saluran zakat itu masih tersendat di situ-situ. Akhirnya zakat dikumpulkan ke amin, ke lembaga zakat nggak keluar, dia nggak ngalir, dipegang aja di situ. Harusnya kan dialirkan dengan hal-hal yang lain. Itu salah satu yang harus kita pikirkan bersama. Makanya saya sendiri kalau zakat itu nggak ke lembaga, langsung aja ke fakir. Tapi kita zakat apa? Karena lebih cepat lah, lebih manfaat. Jadi itu kalau ukuran zakat, ada beberapa takarannya. Kalau ternak gimana, kalau sapi gimana. Nanti kayaknya saya harus baca lagi karena udah banyak ini udah lama gak buka zakat. Kalau dolar berapa? Iya. Itu yang disimpan ya. Iya. Tahun bisa ada? Tahun Kalau tiap bulan habis enggak? Iya. Nisabnya itu dihitungnya per tahun. Haul itu kan hanya 1 tahun. Kalau di rupiah ini di dolar harus punya berapa? Kalau 94 1 gram itu kan sekarang 1.200.000. Ya, itu. Kalau nggak salah ya. Itu biar dalam setahun baru harus keluar. 1 gram. Jadi kalau 94 tuh punya duit kurang lebih 96 Juta. juta.
100 juta ya kan. Iya, 100 juta baru harus wajib keluar. Disimpan terus. Emas. Iya. Dan bentuk emas tapi nggak tahu dolar berapa kalau dolar. Kalau dolar diinin kali ya dikonversi ke dolar mungkin ya. Ustaz, ya. Tapi nanti ada apa gurunya Imam Syafi'i itu Sufyan Ats-Tsauri itu kaya sekali Pak, tapi nggak pernah zakat mal. Orang santrinya ditanya, kenapa Ustaz nggak pernah zakat mal? Tidak pernah mengeluarkan tiap tahun itu 2,5 gram, 2,5% dari hartanya. Kata saya Sufyan Ats-Tsauri, saya itu tiap bulan mengeluarkan lebih besar dari itu. Oh, jadi Saya putar ya. Iya, saya itu tiap bulan mengeluarkan lebih besar dari zakat. Saya nggak pernah zakat, tapi itu gurunya, tapi bisa membantah gitu. Wah, selamat datang Pak Ade. Tapi kalau di Indonesia itu kan biasanya udah ditarik otomatis zakat zakat profesi ya, istilahnya gitu. Karena ada zakat profesi, jadi setiap dia udah bayar pajak, dia juga harus bayar zakat profesi, ya kan? Dihitung. Padahal kalau dihitung-hitung gajinya belum sampai nisab, ya kan? Belum wajib, cuma dia tetap dipaksa. Terus itu kan pernah ada salah satu yang protes ke paman saya, yang gimana Kiai, masa sekarang dipotong sama zakat profesi? Terus jawaban sederhana paman saya gitu, ya udah sih, kita belajar kaya sebelum kaya. Gitu ternyata. Oh iya. Jadi sesimpel itu, nggak pakai dalil Al-Quran, nggak pakai dalil hadis. Ya udah sekarang kita belajar kaya sebelum kaya. Harus kita latih. Ya mudah-mudahan karena kita ngeluarin zakat terus, nanti sampai kita ini tahap kita ini benar-benar menjadi orang yang harus bayar zakat. Gitu. Terakhir, Ustaz Noel, itu ada muridnya Imam Syafi'i atau muridnya Imam Ibnu Hanbal atau muridnya Imam Malik. Saya lupa, pokoknya salah satu dari mereka itu punya murid. Kebetulan muridnya ini pengusaha, Pak. Pengusaha. Ketika dia pengusaha, kaya raya. Karena kaya raya dia biasa bantu orang. Dia pasti bantu orang yang kesulitan dia bantu. Tapi satu perjalanan dia lewat padang pasir, lihat burung yang jatuh cedera atau apa, berantem dengan burung lain, akhirnya yang satu ini jatuh, tapi gak sampai mati. Nah, si burung yang jatuh ini di tengah padang pasir, gak ada siapa-siapa, gak bisa terbang. Kalau secara ukuran akal dia gak bisa makan, pasti mati. Tapi ternyata ada burung lain yang nganterin makanan ke dia. Ini pertanyaan Pak Billy tadi tentang Imam Malik dan Imam Syafi'i. Ada burung lain yang mengantarkan makanan ke dia. Sehingga muridnya Imam Malik ini mikir, kok katanya burung aja yang sudah tidak bisa terbang di tengah padang pasir masih dapat rezeki. Ngapain saya masih berusaha? Ngapain saya masih bisnis, masih jualan? Burung saya sudah dijamin rezekinya, yang gue tidak bisa terbang. Datang ke gurunya, guru, saya berhenti jualan, toko saya mau jual semua, udah saya gak butuh lagi. Kenapa? Saya lihat burung yang jatuh setelah berpangkal dengan temannya, jatuh di tengah padang pasir masih bisa makan. Dengan wasilah, dengan syariat, perantaranya ada temannya yang terbang, ngasih makanan ke dia. Burung lain terbang, ngasih makanan ke burung yang sakit ini. Ini saya gak mau lagi, buat apa katanya saya capek-capek mikirin bisnis begini. Gurunya Imam Malik cuma jawab seperti ini, kamu mau menjadi burung yang dikasih makan atau yang menjadi burung yang ngasih makan? Mau jadi burung yang sakit gak dibantu atau mau jadi burung yang terbang membantu temannya? Sesimpel itu. Jadi gampang saya. Masalah Imam Syafi'i sama Imam Malik. Imam Malik dapat kurma ya untuk dia sendiri. Imam Syafi'i dapat kurma untuk dikasih ke gurunya. Itu kan ada lebihnya. Itu mungkin sebagai apa penutup dari syukuran saya seperti itu. Kita tutup dengan bacaan suratul Fatihah. Hari ini awal penutup salihah dari khutbatin Nabi Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Thank you.
biar ada interaksi ya. Iya betul. Betul. Ada tugas. Enggak, ya. Kita udah usahakan. Oh iya. Itu sama Fikur. Tadi nggak ngantar dia. Alhamdulillah.